Muncul sebagai nama perintis di adegan emo pertengahan 90-an, Jimmy Eat World akhirnya menemukan audiens yang lebih besar dengan merangkul perpaduan rock alternatif dan power pop yang menargetkan hati dan juga kepala. Pengaruh band semakin meluas dengan album Clarity tahun 1999, sebuah album yang sejak itu muncul sebagai genre emo akan tetapi itu adalah tindak lanjut band. Album Bleed American tahun 2001, dan single menular berjudul The Middle yang memecah mereka menjadi arus utama rock komersial. Label emo terbukti sulit untuk diguncang sepanjang tahun 2000-an. Bahkan ketika album top 10 berikutnya yaitu album Futures tahun 2004 dan Chase This Light tahun 2007 tidak banyak membangkitkan kepekaan tajam dari Clarity. Tetapi Jimmy Eat World masih tetap berada di atas liga. Generasi pembawa obor genre yang mereka bantu bertelur. Menetap dalam status veteran yang nyaman di tahun 2010, band ini terus mengeluarkan upaya top 20 yang andal dan melengkapi dekade ini dengan album ke-10 mereka yaitu Surviving 2019. Jimmy Eat World dibentuk pada Februari tahun 1994 di pinggiran Phoenix di Mesa, Arizona. Jim Atkins dan Zach Lynn bertemu saat bersekolah di Mountain View High School. Bertahun-tahun bermain di band-band lokal juga telah memperkenalkan mereka kepada penduduk setempat bernama Tom Linton dan Mitch Porter. Keempat musisi bergabung dan mendapatkan julukan band dari pertengkaran antara adik Linton yang bernama Ed dan Jimmy. Kedua bersaudara itu cenderung berkelahi, dengan Jimmy yang bertubuh kekar biasanya muncul sebagai pemenang. Lalu pada suatu hari, Ed yang pendendam terpaksa menggambar-gambar kakak laki-lakinya yang kekar mendorong seluruh dunia ke dalam mulutnya. Lalu judul Jimmy Eat World tercetak di bawahnya, dan band menganggapnya sangat cocok. Mengutip pengaruh seperti Rocket from the Crypt, Def Leppard, Jesus and Mary Chain, Fugazi, dan Velvet Underground, Jimmy Eat World melengkapi diri mereka sebagai aksi punk rock dan mulai memainkan pertunjukan kecil di lembah Phoenix. Selama tahun 1994 dan awal 1995, Jimmy Eat World merilis beberapa EP dan single di Wooden Blue Records, sebuah band yang berbasis di kota terdekat. Pencetakan edisi terbatas dari 1, 2, 3, 4, Back from the Dead Motherfucker, dan EP terpisah dengan Christie Front Drive, Emery, dan Blueprint kemudian akan kehabisan cetakan, seperti halnya self-titled album debut. Penonton band terus bertambah, dan Capitol Records menanggapi dengan menandatangani Jimmy Eat World pada pertengahan 1995, ketika Atkins dan Linton baru berusia 19 tahun. Lalu Porter segera keluar dari grup. Pasangan terbaik Linton sejak kelas 7 bernama Rick Burch direkrut sebagai pengganti, dan band ini menandai debut label besar dengan merilis Static Prevails tahun 1996. 3 tahun berlalu, pada tahun 1999, Jimmy Eat World secara resmi mengubah diri mereka menjadi pakaian emo dengan merilis album kedua mereka yang rumit, yaitu Clarity. Rekor tersebut menandai pertama kalinya Atkins sebagai penyanyi utama dan penulis lagu utama grup, dua peran yang sebelumnya ditangani Linton. Sayangnya Capitol Records juga mengalami beberapa perubahan signifikan, yang akhirnya berpuncak pada kepergian Presiden Gary Gers, orang yang sama yang menandatangani Jimmy Eat World pada 1995. Kemudian manajemen baru Capitol menolak keras suara sensitif Clarity dan mulai mengesampingkan album. Tak sampai beberapa stasiun radio utama mulai menayangkan lagu Lucky Denvermin, bahwa label tersebut mengalah dan merilis Clarity pada Februari tahun 1999. Lagu Lucky Denvermin terbukti populer di radio dan di film, di mana ia mendapat tempat di komedi Drew Barrymore. Basis penggemar Jimmy Eat World terus berkembang, tetapi hubungan mereka dengan Capitol semakin memburuk. Setelah label mengesampingkan LP ketiga band, Jimmy Eat World memutuskan untuk meninggalkan label, dan Capitol dengan senang hati melepaskan mereka. Sementara itu musik Jimmy Eat World menarik penonton di luar negeri, di mana Clarity menjadi hit di negara-negara seperti Jerman. Band ini menanggapi dengan membiayai dan mempromosikan tur di seluruh benua Eropa. Single kumpulan B-side dan kelangkaan yang belum pernah dirilis, akhirnya dirilis pada tahun yang sama di label independen Big Wheel Recreation. Sebuah EP split dengan rocker Australia Jebedia juga dirilis, dan band mengumpulkan keuntungan dari usaha tersebut sebelum memasuki studio untuk merekam Bleed American. Dengan bantuan produser Clarity bernama Mark Trombino, band ini secara independen menciptakan rekaman secara efektif meluncurkan karir terkenal mereka.
Jimmy Eat World kemudian menggunakan produk yang telah selesai untuk mendapatkan kontrak dengan DreamWorks, yang merilis album pada Juli tahun 2001. Sementara judul lagunya yang hit cukup baik, itu adalah single kedua dari rekaman berjudul The Middle. Menampilkan video yang diisi dengan remaja berpakaian minim, lagu ini juga menikmati paparan berat di MTV, di mana penonton yang lebih muda menyukai daya tarik musim panas band. Setahun setelah dirilis, Jimmy Eat World masih menjadi bagian dari tangga lagu Billboard dan radio rock modern. Single ketiga berjudul Sweetness dirilis pada musim panas 2002, dan Praise Chorus menyusul segera setelahnya, memungkinkan album tersebut meraih platinum. Setelah label DreamWorks menutup pintunya pada Januari tahun 2004, Jimmy Eat World mengalihkan operasi mereka ke Interscope untuk merilis album kelima mereka. Lalu album Futures dirilis pada Oktober tahun 2004 dan memulai debutnya di nomor 6 di tangga lagu Billboard, akhirnya menjadi emas dengan kekuatan hit top 40. Kemudian EP The Stay On My Side Tonight muncul 1 tahun kemudian, menampilkan sampul hit Miser dan beberapa lagu yang telah dihapus dari daftar lagu Futures. Jimmy Eat World melanjutkan tur untuk mendukung album sebelum memasuki studio rekaman dengan Butch Vig. Dengan Butch Vig di belakang kendali, Jimmy Eat World merekam LP studio ke-6 mereka yaitu Chase This Light. Lalu single pembuka berjudul Big Casino dirilis pada Agustus tahun 2007, dan album menyusul pada Oktober. Sebelum merilis album berikutnya, band ini memulai tur peringatan 10 tahun untuk merayakan Clarity. Dan pada tahun 2010, band ini mengeluarkan album ke-7 berjudul Invented Din Alone, yang melihat kembalinya Trombino sebagai produser. Rilis ini menandai contoh pertama sejak debut self-title mereka dengan vokalis asli Linton mengambil alih tugas vokal utama. Penyanyi dan penulis lagu Courtney Mary bernama Andrews mengisi vokal latar untuk beberapa lagu di album Invented dan bergabung dengan band dalam tur. Kemudian RCA Records tiba pada tahun 2013, kali ini dengan Alain Johannes sebagai pimpinan. Dan pada tahun berikutnya band ini turun ke jalan sekali lagi untuk merayakan tonggak sejarah lainnya yaitu peringatan 10 tahun album Futures. Dan Integrity Blues album ke-9 band ini mendarat pada akhir 2016. Diproduseri oleh Justin Meldal Johnson, Integrity Blues menampilkan single berjudul Get Right, dan Sure and Certain. Lalu diterima dengan baik, album ini mencapai top 20 dari Billboard 200 Amerika Serikat, dan memuncak di nomor 4 di chart album alternatif AS. Pada tahun 2019 mereka kembali dengan set ke-10 mereka yaitu Surviving, yang juga diproduseri oleh Meldal Johnson. Terkesan lebih up-tempo daripada album Integrity Blues, album ini membahas tema penerimaan diri dan ketenangan, termasuk lagu seperti All The Way, dan Congratulations, yang menampilkan vokal oleh Dave Havoc.